dan besar di Bogor, pria kelahiran 17 Desember 1972 ini dikenal sebagai sosok yang ramah. Di usianya yang terbilang muda, gelar doktor ilmu politik dari Australian National University telah diraihnya. Ia percaya pendidikan adalah modal utama majunya sebuah bangsa. Mayoritas warga kota Bogor setuju dengan idenya. Ia pun aktif mendekatkan diri dengan masyarakat untuk melihat permasalahan kota Bogor secara langsung. Kredibilitasnya dalam berlaga di panggung politik diakui calon wali kota lain saat pemilu kada. Terbukti, meski menang tipis, tak ada satu gugatan pun melayang ke meja Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, per 7 April 2014 hingga 5 tahun setelahnya, gelar Wali Kota Bogor resmi disandang Bima Arya. Nah, ini dia nih restorannya. Wanginya enak banget. Tapi kayaknya ada yang beda nih dengan aromanya. Kira-kira siapa yang ada di dapurnya? Oh, ternyata Kang Bima yang masak. Pantesan wanginya agak beda-beda gimana gitu ya. Enak wanginya ya? Ini masakan kesukaannya Kang Bima? Iya. Oh. Ini nasi bakar teri, terinya gurih banget, nggak terlalu asin, jadi pas rasanya. Dicampur sama ini ayam yang crispy, kulitnya itu agak kering-kering, jadi kalau dimakan rangup. Aduh, jadi lapar Kang. Ayo makan. Ayo kita makan siang aja langsung ya. Ayo. Oke, yuk. Kang Bima, kumaha damang? Alhamdulillah pangestu. Pangestu, aduh, sering makan di sini Kang Bima? Lumayan sering. Kira-kira Kang Bima mau rekomendasiin apa nih makanan buat aku nih? Cobain tutuk oncomnya. Ini tutuk oncom. Tutuk oncom. Tutuk oncom buat saya nih. Ini nasi bakar. Ada lagi nggak? Belum. Oh, belum. Kita masih nunggu satu lagi. Ada yang juga khas di sini. Wah. Ini namanya gurame rica-rica. Waduh, renyah banget ini mah kelihatannya ya. Waduh. Ini campur-campur nih ya Kang ya? Campur, iya. Ada oncom. cengek. Cengek itu apa tuh bahasa Indonesianya? Rawit, kalau orang saya bilang cengek. Oh, ya. Oke, ini ada apa lagi nih? Ada oncomnya nih ya? Yang paling pas itu crispy-nya ya? Iya. Makanya saya suka yang crispy kan, ayamnya tadi crispy juga kulitnya. Benar. Guramenya crispy gitu. Kerupuknya lebih crispy lagi. Kerupuk kali crispy lagi, belum saya cobain. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Saya udah pesan. Manis kelapanya ya. Mas ya. Kalau misalnya sekarang nih ada banyak tren pemimpin muda. Iya. Kalau misalnya di Jakarta ada Jokowi gitu kan. Iya. Terus di Surabaya ada Bu Risma. Di Bandung juga ada Pak Ridwan Kamil gitu kan. Dan mereka juga kan ada gebrakan-gebrakannya gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya sekarang Bogor ada Bima Arya. Sekarang Bima Arya mau gebrak Bogor pakai apa? Ya sebetulnya kalau menurut saya ya pemimpin itu ketika melakukan apa yang sudah sewajar dilakukan itu cukup. Jadi kalau orang melihat itu gebrakan-gebrakan sebetulnya enggak juga. Justru itulah yang harus dilakukan ya. Kalau misalnya pemimpin sering belusukan disebut gebrakan, ya padahal itu memang harus selalu dilakukan. Kalau pemimpin itu kemudian menertibkan PKL, kemudian menangani gelandangan gitu, disebut gebrakan, sebetulnya itu yang harus dilakukan gitu. Nah jadi mungkin karena rakyat itu, warga itu rindu akan hal-hal yang memang harusnya dilakukan oleh pemimpin. Di Bogor menurut saya mungkin publik juga menunggu apa yang harusnya dilakukan, yaitu bagaimana Bogor itu bisa menjadi bersih lagi ya. Gitu seperti zaman dulu Bogor itu jawara adipura. Berkali-kali jawara adipura sebagai kota terbersih di Indonesia. Kemudian kita punya persoalan
PKL yang harus diatur, ada juga masalah angkot yang semakin banyak dan rutenya juga harus diatur lebih baik lagi gitu. Ada penertiban pasar tradisional gitu, dan kita ingin sebetulnya pada intinya seluruh wajah Bogor itu seperti kebun raya. Nah, tantangan yang paling besar dari memimpin Kota Bogor itu apa? Ya sebetulnya bagaimana mengelola harapan orang yang sangat tinggi. Itulah tantangan terbesar. Tidak mungkin kita memuaskan semua orang, tetapi bagaimana caranya dalam periode pemerintahan saya itu rakyat melihat ada tahap demi tahap ada perbaikan gitu. Ada banyak sekali pemimpin muda gitu kan bermunculan di berbagai wilayah gitu kan. Nah, tanggapannya Kang Bima apa? Yang pertama memang sudah seharusnya ada regenerasi. Kita itu sudah mengalami reformasi tanpa regenerasi menurut saya basa-basi. Ya, jadi regenerasi itu harus lancar. Perusahaan aja harus diganti pemimpinnya kan, itu organisasi aja harus berjalan, regenerasi apalagi negara. Terus baik udaranya juga semakin dingin, kita habisin dulu dan kita sudahi juga makan siang kali ini. Sekian lunch kali ini.